Selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini kita akan memulai ibadah doa kita, mari kita menaikkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau mengangkat pujian, anugerah terindah dalam hidupku.
Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau terbaik Tuhan, kau termanis Bapa dalam hidup kami. Kau Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Kau terindah Bapa, kau terindah Yesus, kau terindah dalam hidup kami. Haleluya. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Amin. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa. Engkau Yesus yang terbaik, Yesus yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Sungguh baik, sangat baik dan luar biasanya Engkau. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau beribadah. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, baik saudara-saudara kami yang lagi online Tuhan. Engkau jamah Tuhan Yesus. Kau urapi kami, layakkan kami Tuhan untuk meninggikan nama Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkanlah ibadah kami, doa malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang mengurapi. Dan kami tahu Tuhan ada satu oknum yang tidak suka kami mau beribadah. Kami mau satukan hati kami mau ikat, kami mau patahkan. Di dalam nama Yesus, hanya Roh Allah yang ada di tengah-tengah kami. Hanya Roh Allah yang ada di tempat ini dan di rumah saudara-saudara kami masing-masing di rumahnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam semua. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dia yang termanis dalam kehidupan kita. Walaupun banyak rintangan, banyak cobaan, tapi Yesus yang termanis buat kita. Kita mau mengatakan tiada terukur kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.
bersyukur. Amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib kekuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu, tiada terukur. Amin Tuhan, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selangi. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib kekuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib kekuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar selama-lamanya dalam kehidupan kita. Amin. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengatakan, bersamamu Bapa kita dapat lewati semua. Bersama dengan Bapa, apapun masalah kita, problema kehidupan kita dapat lalui bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bersamamu Bapa kami dapat lalui semua kehidupan kami. Bersamamu Bapa kami dapat jalani hidup ini bersama dengan Engkau. Apapun masalah kami, penyakit kami, kekurangan kami, kelemahan kami Tuhan, kami dapat lalui itu bersama dengan Engkau. Karena Engkau Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa, Bapa yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari beracaralah Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan menurut bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai dia, urapi dia Bapa, dari ujung kaki sampai ke ujung kepalanya. Biarlah ia boleh berkata-kata hanya daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siap menyambut firman-Mu. Kami mau buka hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Baik, selamat berjumpa kembali dalam acara doa kami. Sebelum kita melanjutkan doa-doa kita dipanjatkan, kita akan merenungkan beberapa ayat firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, ajarin kita, memberi kita contoh selalu kepada kita semua untuk kita selalu menang dalam peperangan rohani. Nah, bagaimana caranya kita memenangkan peperangan rohani itu? Tuhan Yesus sudah memberikan kita tips-tips dan memberikan kita alat untuk berperangnya. Dan salah satunya adalah Matius 6 ayat 10. Kita baca tentang perikopnya, ini adalah perlengkapan rohani. Jadi ayat 10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di mana? Di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan apa? Keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah apa? Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Yaitu apa? Firman Tuhan. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang apa? Kudus. Juga aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian dan memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian akan menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kita balik lagi ke ayat 14. Coba Efesus. Nah, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan apa? Keadilan. Kalau zaman dulu perang itu pakai baju jirah, yang dikuatkan baju jirahnya adalah baju yang di depannya. Kalau untuk prajurit itu baju depannya. 14. Kenapa baju depannya yang dikasih
besi-besi, justru yang di belakangnya tidak. Artinya apa berbaju jirakan keadilan? Supaya kita saling dukung-mendukung. Jadi di belakangnya kita itu ada orang lagi, ada teman kita yang untuk menjaga kita. Di belakangnya teman kita ada lagi temannya. Di belakang temannya ada lagi temannya. Jadi untuk apa? Saling dukung-mendukung. Ini yang filosofinya boleh dikatakan begitu. Berbaju jirakan keadilan. Jadi apa? Tidak timpang. Semua kita saling bersaudara, orang yang percaya sama Tuhan saling dukung-mendukung. Harus ada keadilan. Terus apa? Berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Kebenaran itu harus selalu diikat kepada pinggang kita. Supaya kita juga tidak melorot, kalau itu zaman dulu, supaya juga tidak melorot. Dan ikat pinggang itu juga sebagai tempat untuk senjatanya kita. Tempat juga untuk apa namanya? Tempat taruh sesuatu di ikat pinggang zaman dulu. Jadi ikat pinggang itu adalah benar-benar yang harus kita pegang. Itu ayat 14. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut bicara dari sepatu kalau zaman sekarang. Sepatu yang kita pakai itu harus kita gunakan untuk memberitakan Injil. Itu untuk melindungi kaki supaya tidak sakit. Kaki itu yang akan membawa semua yang ada di atasnya itu untuk apa? Maju berperang. Oleh sebab itu sepatu itu harus benar pakainya. Kalau zaman dulu tuh ikatan talinya harus benar. Tidak boleh lecet sama sekali. Jadi kita kayak 15 lagi balik lagi. Jadi kita benar-benar harus punya hati yang rela untuk memberitakan Injil tanpa alasan. Kadang-kadang kita mau amanat agung di Matius 28. Alasan saya udah cukup di sini aja. Saya tidak perlu menginjil lagi karena udah ada yang tugas yang lain. Tidak. Semua harus punya jiwa penginjilan. Saya jadi guru sekolah minggu aja jadi saya nggak perlu menginjil. Tidak. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja Pencipta langit bumi ini dia juga gembala. Dia kasih contoh ke kita untuk dia juga menginjil. Jawatan itu tidak menjadi patokan. Yang jadi patokan adalah kita punya hati yang rela apa tidak untuk menginjil. Terus lagi ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakan perisai perisai iman. Bapak Ibu tahu perisai. Perisai itu kayak tameng. Zaman sekarang tameng. Perisai iman. Iman yang teguh, iman yang kuat, tidak diombang-ambingkan oleh bisa nggak menang ya, dihajar sama si iblis, kita pakai perisai iman. Oleh sebab itu berdoa sama Tuhan Yesus agar iman itu ditambah-tambahkan terus. Seperti sida-sida di Ethiopia yang mau dibaptis, boleh nggak tambahkan iman? Tapi Tuhan Yesus cuma bilang, iman yang aku mau tidak sebesar gunung, tapi sebesar biji sesawi. Biji yang paling kecil tetapi bisa menjadi pohon untuk melindungi segede rumah mungkin. Bahkan dengan biji itu kita bisa memindahkan gunung, katanya firman Tuhan. Dan itu harus kita alami. Itu perisai itu benar-benar harus kita gunakan. Dan kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari siapa? Dari si jahat. Dia bisa menyerang kita, bisa. Tapi kalau kita punya iman yang teguh dan sempurna, meskipun kecil, kita akan tangkis itu. Ayat 17 katakan, dan terimalah ketopong keselamatan. Ini ketopong bicara dari cara berpikirnya kita. Kenapa ketopong? Karena segala sesuatu awalnya adalah dari kepala kita. Kita harus pergunakan ketopong itu benar-benar, yaitu keselamatan. Kita selamat, kita percaya nggak kalau kita selamat? Pada saat kita sudah bimbang ragu tentang keselamatan, disitulah iblis masuk. Udah susah. Oleh sebab itu keselamatan, pelajaran tentang keselamatan tentang Tuhan Yesus itu harus sungguh-sungguh masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam akal budi kita dan pikiran kita dibarui semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, ketopong itu adalah penting.
Karena dia pada saat kalau kita perang, yang pertama cepat bikin mati adalah kepala kita. Dia menyerang, kalau bisa nyerang kepala, benar nggak? Kalau kita mau nembak, kalau zaman sekarang kan nembak. Kalau nembak kepala aja sekali mati gitu loh. Nah itu yang terjadi. Pada saat kita sudah mulai bimbang, ragu cara berpikirnya, ini jadi apa enggak ya? Itu Tuhan Yesus ada apa enggak ya? Saya belum pernah ketemu Tuhan Yesus loh. Itu gimana ya caranya ya? Saya mau dipenuhkan oleh Roh Kudus loh, tapi belum dipenuhkan oleh Roh Kudus. Atau saya sudah penuh Roh Kudus tapi tidak mengalami karunia dan mujizat-mujizat Tuhan, itu gimana ya? Sudah bimbang ragu. Oleh sebab itu taruh ke dalam hati kita, dalam pikiran kita bahwa keselamatan satu-satunya adalah siapa? Tuhan Yesus. Jangan keluar dari situ. Bahwa keselamatan yang sungguh-sungguh hanya Tuhan Yesus. Nah pada saat kita pikiran kita diperbaharui terus dengan keselamatan adalah Tuhan Yesus, susah untuk menyerangnya. Mungkin dia akan menyerang yang lain, tapi kan ada senjata kita yang lain, ada perisainya kita. Kemudian Tuhan mengasihi kita untuk apa lagi? Untuk pedang apa? Pedang roh, yaitu apa? Firman Tuhan. Ada roh, ada firman. Firman tiap hari harus kita baca, harus kita renungkan. Nggak ngerti nih maksudnya apa. Pada saat kita mengalami masalah, dapat firman yang tidak ada korelasinya mungkin. Kok firmannya kayak gini, sedangkan masalah saya kayak begini. Kita tetap baca terus. Karena dalam firman ada kuasa yang sangat besar sekali. Itu yang menjadi senjata kita. Pada saat kita diserang, kita tangkis dengan apa? Dengan perisai iman. Tapi kita juga bisa nyerang balik lagi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ada tertulis dalam firman Tuhan. Selalu kan gitu firman Tuhan. Tuhan Yesus kasih contoh, ada tertulis. Ada tertulis. Sebutkan, katakan firman Tuhan itu. Keluarkan firman Tuhan yang ada dalam mulut kita, yang sudah Tuhan taruh dalam mulut kita. Untuk melawan iblis. Sehingga bimbang ragu, ketidakpastian dipastikan oleh siapa? Oleh firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Kalau Tuhan bilang maju, kamu pasti berhasil, ya pasti berhasil. Kalau Tuhan pasti tolong, ya Tuhan pasti tolong. Itu yang kejadian. Hebat kan Tuhan Yesus kita? Dia tidak kasih asal-asalan. Dia tidak kasih cuman ecek-ecek aja, tidak. Tapi dia kasih whole thing secara holistik. Sehingga iblis tidak bisa langsung menembus kita. Dia harus melewati banyak dulu perisai. Harus ada pedangnya, ada baju jirah. Dia tidak bisa langsung menyerang. Ada ketopong keselamatan, bahwa keselamatan saya adalah dari Tuhan, dan dia adalah satu-satunya juru selamat kita. Amin, saudara-saudara. Senangnya kalau dapat seperti ini. Oleh sebab itu pergunakanlah itu. Dari ketopong keselamatan, baju jirah, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan, sampai perisai dan pedang itu kita harus punya semua. Tidak boleh satu-satu, oh saya cuma ketopong aja, tidak bisa. Itu harus komplit, kita harus gunakan. Maka hidup kita akan berpadanan terus sama Tuhan Yesus. Akan dilayakan terus sama Tuhan Yesus. Dalam dunia ini nggak akan lama lagi kalau saya sih berpikir. Artinya dalam nggak lama lagi, semua kejadian tentang apa yang akan terjadi di dunia ini sudah ada di firman Tuhan. Bangsa akan melawan bangsa, sakit penyakit, sakit sampar udah terjadi semuanya. Terus kita gimana? Kita ikut berperang? Ya, berperang pakai caranya Tuhan, pakai perlengkapannya Tuhan, sehingga kita bisa mengerti dan Tuhan kasih rencananya, dikasih tahu rencananya kepada kita. Sehingga kita bisa melangkah lebih maju step by step. Mungkin berat, tapi karena kita punya kasut, kita jalan terus. Kita maju mungkin pelan, tapi kita maju juga dengan pakai perlengkapan rohani kita. Mungkin terasa berat, tapi kita tetap maju terus.
Karena perlengkapan rohani kita tuh udah komplit. Dan kuasa yang kita pegang itu sangat besar. Bahkan lebih besar daripada dunia ini. Kita harus bangga sama Tuhan Yesus karena kita sudah memperlengkapi itu. Diperlengkapi oleh Tuhan Yesus. Pegang itu semua saudara. Masukkan ke dalam pikiran saudara tentang perlengkapan rohani itu. Mulai saat ini. Dan lihat apa yang terjadi ke depan. Pasti ada kemenangan. Kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan terjadi. Mujizat demi mujizat dan iman kita timbul akhirnya. Mungkin kita cuman remah-remahnya saja. Tapi kita ambil. Meskipun remah-remahnya tapi itu firman yang sangat membangkitkan kita. Kita sebut firman itu dan kita menjadi menang. Amin saudara. Ayat 18 katakan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orangku. Kudus berdoa tidak putus-putus dengan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam apa? Di dalam roh. Penuhlah dalam kepenuhan dari apa? Roh Kudus. Dan Bapak Ibu melihat ada kemenangan demi kemenangan terjadi. Ada kuasa Tuhan yang kita rasakan. Yang tadinya kita gak ngerti siapa itu Tuhan Yesus. Akhirnya kita merasakan Tuhan Yesus. Dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan kita bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak mati. Dia bisa diajak ngobrol. Dia bisa diajak ketemu. Tetapi dia Tuhan. Dia bisa dianggap sebagai teman kita, sebagai saudara kita, sebagai bapak kita. Tetapi dia juga Tuhan yang harus kita sembah dan hormati. Atau Adonai. You are my master katanya. Jadikan Tuhan Yesus itu sebagai pegangan Bapak Ibu semuanya. Dan terimalah perlengkapan rohani yang sudah Tuhan sediakan. Pakai ketopong. Keselamatan, perisai iman, pedang roh, baju zirah, ikat pinggang kebenaran dan kasut itu harus Bapak pakai semua, Bapak Ibu pakai semua. Tidak boleh satu-satu, harus komplit. Itu yang Tuhan mau. Nah, sampai di sini Bapak Ibu semuanya, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua, menjadi berkat firman Tuhan ini dan menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami telah menyampaikan firman-Mu dan kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu Kau taruh dalam mulut kami, dalam hati kami. Dan juga melalui firman-Mu hidup kami diubahkan tiap waktu, tiap kali ya Tuhan Yesus. Supaya kami serupa dengan Engkau ya Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kami ambil semua firman-Mu yang telah kami banyak dengar dan kami taruh yang di bagian yang paling bagus, yang paling baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menang atas segala masalah kami, apapun itu masalah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau telah bersabda bahwa itu akan selesai dan itu akan selesai. Dan Tuhan bersabda juga Engkau akan diangkat, Engkau akan dibela dan itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari
Yesusku, buat anugerah yang abadi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami boleh menikmati berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Saat ini Tuhan kami datang bersujud memohon ampun pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan Republik Indonesia ini Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, aparatur negara, seluruh pimpinan dari pusat sampai dengan daerah-daerah Tuhan. Tolong Tuhan Engkau yang pakai mereka, agar mereka Tuhan terbuka hatinya dalam memimpin Indonesia tercinta ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Kami yakin dan percaya Tuhan mempunyai kuasa, mujizat saat-saat seperti ini Tuhan. Dalam musibah COVID-19 ini Tuhan masih belum reda. Mari Tuhan tolong jamah urapi negara bakal dunia ini Tuhan. Berikan kekuatan bagi umat-umat-Mu. Berikan kekuatan bagi kesanggupan bagi anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kami yakin dan percaya Tuhan, seluruh yang turut serta dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Tolong Tuhan kuatkan, berikan kemampuan kesehatan bagi mereka Tuhan. Agar kami Tuhan boleh lalui Tuhan COVID-19 ini dan membangun Indonesia ini dengan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kami yakin dan percaya Tuhan, segenap rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan, boleh mendengarkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu nyata di Indonesia ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Saat ini Tuhan kami berdoa memohon padamu Tuhan. Tolong Tuhan, urapi berkati gereja lokal kami Tuhan. GPDI Antioquia itu Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan bekerja, mengurapi kami, memperbaharui kami, menyucikan, menguduskan kami, memampukan kami untuk menghadapi segala sesuatu rintangan yang datang kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu ajaib. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang pakai lebih heran dan memampukan kami menjalankan tugas-tugas kami yang kami emban Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Gembala kami di sini Tuhan. Pendeta Yudi Murid bersama Ibu Pendeta dan anak-anak mereka Tuhan. Jojo dan JJ. Tolong Tuhan berikan kekuatan kesanggupan. Berikan mereka lebih setia Tuhan berhadap memberitakan firman dan kebenaran Tuhan. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan terjadi bagi mereka. Memberikan kekuatan bagi mereka. Urapi mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu begitu dahsyat bagi Indonesia, bagi kami umat-Mu, jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini untuk seluruh jemaat GPDI Antioquia Tuhan yang sedang terdampak COVID-19. Tuhan, mari Engkau jamah dan urapi berkati mereka Tuhan. Berikan kesembuhan. Oleh karena bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan, dipulihkan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, kami juga berdoa Tuhan
buat jemaat-Mu yang masih bekerja di masa pandemi 19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan memberkati, mengurapi mereka. Tutup bungkus kiranya mereka Tuhan di dalam kuasa darah Yesus yang kudus. Agar mereka Tuhan boleh mengerjakan pekerjaan mereka dengan keikhlasan hati mereka Tuhan. Dengan sempurna. Dengan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan terjadi bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya tangan Tuhan bekerja bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, Tuhan yang pakai lebih heran. Agar lebih setia Tuhan datang di hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya tangan-Mu bekerja, menguasai kami, menutup bungkus kami di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita doa hari ini. Dan terimalah, bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak yang tunggal, kekuatan, penghiburan, persekutuan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman sepanjang minggu ini, besok ibadah wanita jam 11 siang. Dan sore jam 11 siang juga ada ibadah dan fellowship remaja melalui Google Meet. Sorenya jam 4:30 sore ibadah anak melalui online dan Zoom meeting. Dan hari Minggu ibadah kita pagi jam 8, siang jam 11 siang. Dan sorenya diingatkan kembali ada ibadah untuk pemuda dimulai jam 5 sore. Puji Tuhan, demikian informasi disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.